Makanya nanti di akhir zaman kata baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Isa akan turun ke dunia. Tujuannya apa? Pertama, menghancurkan gereja-gereja, mematahkan kayu salib, karena dia diyakini sebagai anak Tuhan. Nabi Isa itu bukan anak Tuhan, Nabi, seorang Rasul yang diutus oleh Allah untuk mendakwakan la ilaha illallah. Semua Nabi Rasul, Bapak Ibu, tugas utamanya cuma satu. Apa? Mengenalkan Allah kepada hamba-hambanya, mengenalkan Allah kepada umat manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati Bapak Kepala Desa, para tokoh agama, tokoh masyarakat. Gimana kabarnya? Sehat semua? Berapa bulan gak ketemu ini? 2 bulan dan 3 bulan ya. Tapi saya lihat, alhamdulillah dengan izin Allah, ini wajah-wajah yang insya Allah dirindukan oleh surga. Amin. Alhamdulillahilladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlina, amma ba'du. Tidak terasa kita berada pada bulan Zulhijjah. Bulan ini salah satu di antara 4 bulan yang dimuliakan Allah. Minha arba'atun hurum. 4 bulan yang Allah muliakan: Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Salah satunya mutawaliyatun, terpisah. Bulan apa yang terpisah dari 3 bulan ini? Yaitu bulan Rajab. Jadi 4 bulan ini Allah sebut dalam Al-Quran arba'atun hurum. 4 bulan yang Allah muliakan. Hurum itu jamak dari haram. Masjidil Haram atau tanah haram. Makna haram di sini bukan sesuatu yang Allah tidak sukai. Haram maknanya bukan sesuatu yang dilarang. Tapi haram makna dalam ayat ini sesuatu yang mengandung unsur kemuliaan. Masjidil Haram, masjid yang dimuliakan Allah. Tanah haram, tanah yang dimuliakan oleh Allah. Di dunia ini ada 2 tempat yang sangat dimuliakan oleh Allah. Pertama Mekah, yang kedua Madinah. Makanya Allah menyebutnya salah satu bulan yang mulia adalah bulan Zulhijjah. Saya yakin jamaah sudah tahu apa saja kemuliaan di bulan Zulhijjah ini. Sebagian saudara-saudara kita yang mendapatkan panggilan melaksanakan ibadah haji dan umrah, mudah-mudahan semua yang sudah berdaftar, sudah setor niat, setor uang, sedang menunggu kira-kira berapa tahun lagi ini dipanggil oleh Allah,
mudah-mudahan semua kita, keluarga, anak cucu kita ditakdirkan oleh Allah bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah. Amin. Karena orang yang bisa melaksanakan ibadah haji, salah satu keistimewaan yang Allah berikan, pertama apa? Salah satunya dijamin masuk surga itu. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji itu kalau mabrur, balasan yang utama bukan hartanya bertambah, bukan umurnya dipanjangkan, bukan disehatkan jasmaninya, bukan diberikan kelapangan dalam perkara dunia, tapi orang yang diberikan keistimewaan, keutamaan dari pelaksanaan ibadah hajinya kalau mabrur, tiket masuk surga. Kita semua ini tujuan akhirnya surga. Karena tempat yang paling baik di akhirat itu surga. Kata Allah, fariqum fil jannah. Semua manusia ini sebagiannya nanti dimasukkan ke dalam surga oleh Allah. Sebagian fariqum fis sa'ir, kata Allah. Sebagian masuk neraka. Makanya sejak dari dunia, Bapak Ibu, pastikan diri kita masuk barisan hamba-hamba Allah yang nanti jurusannya ke surga. Jelas ya? Kalau ditanya orang, kira-kira saya masuk surga apa tidak? Kalau Bapak Ibu ditanya orang, saya masuk surga apa tidak? Jawabannya apa? Ya? Insya Allah pasti masuk surga. Pasti apa tidak? Insya Allah pasti. Bagaimana cara memastikannya? Pertama, jaga akidah dan keimanannya. Karena siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, tiket masuk surga. Makanya dilantunkan oleh anak-anak di sekolah-sekolah, di pesantren, Miftahul Jannah la ilaha illallah, la ilaha illallah, wahiyya miftahul jannah. Itu di pesantren saya ingat tuh dilakukan itu. Jadi kunci surga itu kayak rumah itu ada pintunya. Kalau pintunya kekunci, ada kuncinya, dibuka pakai apa? Pakai kunci kan? Maka surga itu kata Rasulullah kuncinya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka poin pertama keistimewaan bulan Zulhijjah ini, orang yang melaksanakan ibadah haji dan umrohnya tujuannya apa? Tujuannya apa? Tujuannya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Puncak haji itu Bapak Ibu wukuf di Arafah. Kata Nabi, al-hajjul Arafah. Maka yang sakit-sakit di rumah sakit, berbaring di hotel, diangkut oleh pemerintah Arab Saudi, dibawa menuju Arafah itu, supaya hajinya sempurna. Karena inti haji wukuf di Arafah, kalau dia sudah wukuf walaupun dia sedang berbaring, sah hajinya. Kalau sudah sah hajinya, insya Allah dijamin masuk surga berdasarkan hadis Nabi tadi itu. Oleh karenanya, pertama keistimewaan bulan Zulhijjah ini ada perintah pelaksanaan ibadah haji, ibadah umrah di situ. Allah menjelaskan wa atimmul hajja wal umrata lillah.
Sempurnakan hajimu, sempurnakan umrahmu karena Allah. Jangan berangkat haji dengan niat nanti kalau pulang dipanggil Pak Haji. Kalau nggak dipanggil Pak Haji marah apa tidak? Nanti kalau pulang haji biar dipanggil Bu Hajah. Kalau nggak dipanggil Bu Hajah cemberut, marah, nggak mau negur sapa orang, bukan. Nanti kalau pulang haji berubah penampilannya, pakai topi putih, pakai serban, pakai jubah seperti saya. Bukan itu. Bagaimana kita memandang bahwa kita sudah melaksanakan ibadah haji dengan sempurna? Nawaitunya itu Allah. Tujuan akhirnya Allah. Coba lihat. Pada waktu kita wukuf, Masya Allah, semua manusia kumpul jadi satu. Pakaiannya sama, seragamnya sama. Putih-putih, nggak berjahit, Pak. Allah sedang memperlihatkan kita bahwa nanti waktu kau mati seperti ini. Kain kapan tuh berjahit apa tidak? Nggak boleh dijahit, Pak. Kain kapan itu warnanya sama dengan kain ihram itu. Jadi jangan pernah kagum dengan kain seragam yang hari ini kita pakai. Oh, saya ini kan PNS, kamu bukan. Jangan merasa sombong. Saya ini kan pejabat, lihat tuh. Di sini gede, ini apa ini? Ini tanda jasa saya, bintang saya. Jangan sombong. Jangan merasa bahwa apa yang kita miliki saat ini akan menyelamatkan kehidupan kita, tidak, Pak. Di dunia saja seragam yang kita pakai itu hanya laku ketika masuk kantor, betul tidak? Di kantor mungkin kita atasan, di kantor mungkin kita komandan, di kantor mungkin kita orang yang terhormat. Tapi begitu sampai di Mekah, kita nggak bisa membedakan ini orang terhormat atau bukan. Ini pejabat atau rakyat jelata. Ini orang kaya atau orang miskin. Ini orang alim atau dia bukan orang alim. Sama pakaiannya, sama tujuannya. Ini artinya bahwa tidak ada sesuatu yang istimewa di hadapan Allah. Yang istimewa itu apa? Niat kita ke Mekah bukan untuk mengganti status sosial, bukan untuk mengganti penampilan supaya dipanggil haji atau bukan haji, tapi sesungguhnya kita ingin dapat predikat. Predikat apa? Muttaqin. Hamba-hamba yang Allah panggil dengan sebutan muttaqin. Orang-orang takwa. Orang takwa itu ya sebagaimana lazim kita sudah tahu, sebagaimana yang sudah kita tunaikan dan laksanakan dalam kehidupan kita tiap saat. Orang sholat itu muttaqin. Orang puasa itu muttaqin. Orang zikir wirid dan munajat itu orang muttaqin. Kemarin berapa hewan korbannya di korban? 6. Sapinya 6. Kambingnya berapa? Berapa? 7. Masya Allah. Allahu Akbar. Mudah-mudahan masih ada sisanya ya. Masih, Pak. Allahu Akbar. Gak kehitung tulangnya. Itu tanda orang muttaqin, Pak. Pastikan diri kita walaupun belum sampai ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah, kita termasuk yang muttaqin dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang pulang dari haji dan umrah secara zahir kelihatan perubahannya. Predikatnya kan 3 ini. Titel orang yang pulang berhaji itu kan 3, Pak. Pertama, yang paling bagus itu mabrur. Mabrur itu artinya apa? Kalau bahasa sekarang mumtaz, cum laude. Kalau bahasa di kampus itu, pokoknya prestasinya di atas rata-rata. IP-nya mungkin di atas 3, sekian. Ya, mabrur.
Itu yang dijamin masuk surga. Uang yang disetor, uang yang halal, niatnya karena Allah, menunggu bertahun-tahun dengan kesabaran, sanggup melaksanakan ibadah itu dengan luar biasa. Makanya ini ibadah berat, haji itu ibadah maliyah, ibadah harta, jutaan rupiah kita keluarkan. Nggak cukup itu, selamatan kan nggak cukup satu sapi, minimal 2 pasang atau 1 pasang sapi. Belum lagi keberangkatan kita perlu keluar biaya ini, biaya itu yang kita tinggalkan untuk anak istri. Nanti kadang-kadang di kampung kita perlu tahlilan berhari-hari, betul tidak? Perlu biaya. Makanya ibadah maliyah, ibadah harta haji. Yang kedua, ibadah badaniyah. Badan kita ini, yang lempar jumroh badan kita, yang wukuf badan kita, yang tawaf keliling Ka'bah itu badan kita. Lalu kita sa'i antara Safa dan Marwah badan kita. Dari Masjidil Haram menuju hotel jalan kaki, itu badan kita. Itu luar biasa, Pak. Bagaimana dahsyatnya ibadah ini. Yang ketiga apa? Ibadah qalbiyah, ibadah hati. Bagaimana kita tahu bahwa hati kita condong ke Mekah? Ya, yang sudah store. Di antara yang nyetor ini hadir ya? Bertahun-tahun, 30 tahun, 25 tahun. Kok nggak ada yang kapok? Berapa tahun? 30 tahun. Tapi tiap tahun nyetor. Itu tandanya hatinya condong kepada Allah. Hebat betul ya. Bertahun-tahun antri, teruji kesabarannya, teruji keikhlasannya, teruji keistiqomahannya. Makanya hebat. Ya, yang hebat tuh yang antri. Kalau pejabat nggak ada antri ya. Tinggal kalau mau haji tahun depan tinggal nelpon, Pak, tolong saya. Udah dikasih prioritas berangkat. Jadi nggak hebat itu. Yang hebat, Bapak Ibu kumpulkan dari Rp1, Rp2 jadi Rp1, Rp2. Lalu setelah kumpul distorkan untuk melaksanakan ibadah haji. Lalu disuruh, Pak, Bapak nyetor tahun ini, ya nunggu 25 tahun. Iya juga. Hebat. Makanya kata Allah dalam Al-Quran, wasbir kama sabaru ulul azmi minar rusul. Bersabarlah kalian sebagaimana sabarnya ulul azmi. Ulul azmi itu nabi-nabi masuk dalam golongan itu. Salah satunya adalah baginda Rasul Muhammad SAW yang kesabarannya itu luar biasa. Jadi kalau Bapak sabar setahun nggak luar biasa, sabar 5 tahun nggak luar biasa, sabar 10 tahun ke atas itu yang luar biasa. Hebat apa tidak? Makanya orang-orang yang hebat itu bukan yang punya bintang di pundaknya, bukan yang punya tanda jasa di dadanya, bukan mereka yang sedang berkuasa. Orang yang hebat artinya orang yang sanggup berlaku sabar dalam ketaatan. Nunggu itu pekerjaan yang paling membosankan, betul tidak? Nunggu, ya kalau cuma nunggu sehari 2 hari, seminggu 2 minggu, bertahun-tahun, tapi ridho menunggu, itu bagian dari tanda-tanda muttaqin, hamba-hamba Allah yang bagiannya adalah surga. Makanya dia dapat predikat mabrur. Yang kedua, haji itu makbul. Makbul itu ya diterima, tidak masuk kategori kaum laut, masuk kategori istimewa. Makanya makbul, namanya diterima. Yang diterima ini apakah dijamin masuk surga? Tidak disebut oleh Nabi. Diterima hajinya oleh Allah, tapi tidak masuk kategori yang mabrur tadi. Yang ketiga, ini yang paling jelek, ini mohon maaf. Apa yang paling jelek? Mabrur, makbul, matrud.
Matrud itu kalau bahasa Indonesianya dikeluarkan. Dikeluarkan maknanya tertolak. Boleh jadi ada salah satu rukun yang tidak dikerjakan. Makanya perhatikan nih, yang belum melaksanakan ibadah haji, jangan sampai tertinggal rukunnya. Salah satu rukun haji itu wukuf di Arafah. Kalau wajib haji mungkin ketinggalan, kita bisa bayar dam. Bayar dam itu bisa potong sapi, bisa potong kambing, bergantung kemampuan kita. Bisa digantikan dengan bayar dam kalau wajib hajinya hilang. Tapi kalau rukunnya hilang, sengaja atau tidak sengaja, makanya nggak sah hajinya. Kalau nggak sah, itu yang matrud, tertolak, perlu diulang lagi. Ya kalau waktu mengulangnya kita sehat, panjang umur, ada kesempatan ada, kadang rezeki nggak ada. Makanya sebelum melaksanakan ibadah haji, Bapak Ibu, perhatikan rukun-rukun hajinya supaya nanti bisa mendapatkan predikat yang pertama, mabruri. Lalu ditanya orang, setelah pulang dari haji, ciri orang yang mabrur itu apa? Secara zohir, bisa dilihat nggak? Bisa. Bagaimana zohirnya orang yang pulang dari melaksanakan ibadah haji? Kalau dulu jarang sholat, sekarang 5 waktu terjamin, terjaga sholat. Kalau dulu sebelum haji akhlaknya amburadul, pulang dari haji akhlaknya makin baik. Itu ciri-cirinya mabrur. Kalau dulu sebelum haji bakhilnya 17 setan, pulang haji makin pengurah. Nah, itu ciri-ciri zohirnya itu. Nah, seperti yang di depan kita ini, insya Allah semua yang sudah pakai topi putih ini pernah haji. Kalau sudah haji, ya ini ciri-cirinya mabrur ini. Rajin ke masjid, ya, rajin ngaji, rajin ibadah. Pokoknya grafik ketaatannya makin baik. Kalau dulu grafik maksiatnya lebih tinggi, lebih banyak, kebaikannya sedikit. Begitu pulang haji, grafik ketaatannya yang meningkat, grafik maksiatnya menurun. Itu ciri-ciri mabrur. Maka insya Allah yang hadir ini, yang sudah pakai topi putih, termasuk saya ini, insya Allah mabrur. Alhamdulillah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, maka kenapa diistimewakan bulan Zulhijjah? Karena ada pelaksanaan ibadah haji dan umroh. Bayangkan Nabi Adam haji dia, Nabi Nuh haji dia, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Daud, Nabi Musa, baginda Rasul Muhammad SAW, semua sudah berhaji. Tinggal siapa Nabi yang belum berhaji? Nabi Isa alaihi salam. Makanya nanti di akhir zaman, kata baginda Rasul Muhammad SAW, Nabi Isa akan turun ke dunia. Tujuannya apa? Pertama, menghancurkan gereja-gereja, mematahkan kayu salib, karena dia diyakini sebagai anak Tuhan. Nabi Isa itu bukan anak Tuhan, Nabi, seorang Rasul yang diutus oleh Allah untuk mendakwahkan la ilaha illallah. Semua Nabi Rasul, Bapak Ibu, tugas utamanya cuma satu. Apa? Mengenalkan Allah kepada hamba-hambanya, mengenalkan Allah kepada umat manusia. La ilaha illallah. Itu tugas pokok para Nabi dan Rasul itu. Yang kedua, Nabi Allah Isa alaihissalam akan menyempurnakan Islamnya dengan melaksanakan ibadah haji dan umroh. Setelah itu beliau akan berkuasa kurang lebih 10 tahun, kata Nabi, meluruskan yang bengkok, memperbaharui akidah manusia yang menyimpang, terutama mereka yang meyakini Nabi Isa adalah anak Tuhan. Itu yang diluruskan. Setelah itu beliau akan meninggal dunia di Madinah, kata Nabi, dan dimakamkan persis
persis di makam baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang bilang begitu siapa? Baginda Nabi kita Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ini kubur Nabi, Pak. Lalu di sampingnya agak ke bawah Abu Bakar, lalu di sampingnya agak ke bawah Umar bin Khattab. Di sini Sarirah, tempat tidurnya bekas istrinya Rasulullah, Siti Aisyah. Itu sampai sekarang masih ada. Di situ nanti tempat dimakamkan Nabi Isa alaihissalam, sebagaimana yang kita baca dalam hadis Nabi. Sebab itu beruntunglah Bapak Ibu yang sudah melaksanakan ibadah haji. Artinya apa? Islamnya sudah sempurna. Syahadat sudah, sholat sudah, puasa sudah, zakat sudah, haji sudah. Ibarat bangunan, kalau pondasinya sudah, tiang, habis tiang, tembok, habis tembok, pintu jendela, habis pintu jendela, ventilasi, yang terakhir apa yang dibangun oleh tukang? Atap, sakfun, atap. Baru rumah itu sempurna kalau sudah atapnya. Orang kalau sudah berhaji, baru Islamnya sempurna kalau dia ditakdirkan oleh Allah melaksanakan ibadah haji dan umrah. Tapi bagaimana hamba-hamba Allah yang tidak dipanggil untuk melaksanakan ibadah haji? Apakah tidak sempurna Islamnya? Tidak. Bagaimana supaya Islamnya sempurna yang tidak berhaji dan umrah? Ada satu ibadah yang sama besar pahalanya sebagaimana orang haji dan umrah. Apa itu? Manakala bapak-bapak pagi-pagi sudah masuk kamar mandi, mandi untuk melaksanakan sholat Jumat. Habis itu pakai baju yang bersih. Setelah itu pakai wangi-wangian. Setelah itu berangkat menuju masjid. Sampai di masjid, lalu kakinya melangkah kaki kanan dengan membaca Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakan pintu rahmatmu pada hari ini. Lalu dia sholat sunat tahiyatul masjid 2 rakaat. Habis dia sholat sunat tahiyatul masjid 2 rakaat. Lalu sholat sunat uduk 2 rakaat. Habis sholat sunat uduk 2 rakaat, dia zikir, dia wirid, dia baca Quran, dia tahlil sampai khotib naik ke mimbar membaca khutbah, lalu dia dengarkan dengan seksama. Habis itu dia berdiri melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Setelah itu dia sholat sunat ba'diyah Jumat, tamah, maka sempurna Jumatnya. Kahajatin wa umrotin. Pahalanya orang yang macam itu, kata Nabi, seperti orang yang berhaji dan umroh. Alhamdulillah. Makanya jangan, saya kan nggak berhaji Tuan Guru, nggak ada uang, belum dipanggil oleh Allah. Kalau sampai mati nggak berhaji, berarti belum sempurna Islam saya. Tidak. Berdasarkan hadis ini, siapa yang sempurna sholat Jumatnya sampai dia melaksanakan sholat sunat ba'diyah Jumat, maka sesungguhnya dia juga sudah mendapatkan pahala haji dan umrah. Kalau dia sudah dapat pahala haji dan umrah, sempurnalah keislamannya, insya Allah. Sudah Isa? Yang kedua, keistimewaan daripada bulan Zulhijjah ini, beberapa hari yang lalu Bapak Ibu sudah melaksanakan sholat Idul Adha, lalu kemudian berkorban. Korban itu dari kata-kata qaraba yaqrabu, artinya dekat. Orang yang berkorban hakikatnya orang yang dekat kepada Allah. Apanya yang dekat? Bukan badannya. Yang dekat itu adalah bagaimana kita menzohirkan semua perintah Allah, kita wujudkan dalam melaksanakan perintah itu. Disuruh berkorban, nggak mikir-mikir, nggak bisa sendirian, gabung yuk. Mudah-mudahan tahun depan saya juga bisa ikut di masjid kita ini, amin. Dalam satu riwayat hadis, pernah baginda Rasul menjelaskan ketika berkorban seekor onta, beliau berkata, hazali wa hazali ummati. Bismillahi Allahu Akbar.
baru dipotong leher onta dan kambing itu. Tapi diniati oleh baginda Rasul, salah satu niatnya apa? Li, untukku, wali ummati, dan untuk umatku, kata Nabi. Berdasarkan hadis ini Bapak Ibu, Nabi berkata untuk umatku. Nabi tidak berkata untuk umatku di Madinah saja, atau untuk umatku di Mekah saja, atau untuk umatku yang masih hidup saja, atau umatku yang sudah mati saja. Nabi tidak sebut itu, tapi Nabi menyebutnya untuk semua umatku. Umatnya yang di Madinah, di Mekah, di mana saja, yang hidup maupun yang meninggal dunia. Yang hidup aja lebih dari 2 miliar sekarang ini. Maka Nabi pernah berkorban atas namanya dan atas nama daripada semua umatnya. Artinya semua umat yang belum lahir ke dunia ini sudah pernah dikorbankan oleh Nabi. Berdasarkan hadis ini, ulama mengkias, kata Nabi, kalau begitu apakah satu kambing boleh enggak untuk rame-rame? Boleh. Apakah seekor sapi boleh juga untuk rame-rame? Boleh. Siapa yang bilang? Nabi. Karena Nabi bilang untuk umatku. Umat Nabi itu banyak, Pak. Jadi andai kata besok Bapak tidak mampu berkorban sendiri, tidak mampu bergabung untuk 7 orang, pakai hadis yang ketiga ini. Wah, gimana ini? Kita ini nggak mampu untuk bertujuh, ya sudah rame-rame. Satu kampung, satu sapi, boleh. Satu keluarga, satu kambing, boleh. Berdasarkan hadis yang saya sampaikan tadi. Makanya kalau Bapak dengar di satu sekolahan, anak-anak disuruh ngumpulin 50-100 ribu, sementara di satu sekolahan itu ratusan anak yang dikorbankan hanya seekor sapi, betul berdasarkan hadis ini. Karena kita ahlu sunnah wal jamaah, salah satu metode penafsiran hadis itu dengan cara kias. Kias maknanya apa? Kita memahaminya berdasarkan teks apa yang disampaikan oleh Nabi. Jadi kalau tahun depan nih Bapak Ibu tidak sanggup sendiri, tidak sanggup bertujuh, insya Allah kita rame-rame. Setuju apa tidak? Allahu Akbar. Maka insya Allah malam hari ini mari kita pasang niat, mudah-mudahan kita sehat walafiat, dipanjangkan umur oleh Allah, diluaskan rezeki oleh Allah. Insya Allah semua yang hadir ini berkorban bersama, bisa? Allahu Akbar. Ya kalau yang hadir ini ratusan orang, sama-sama 50, sama-sama 100, sudah luar biasa. Bisa-bisa tahun depan nanti puluhan sapi yang dikorbankan. Allahu Akbar. Subhanallah. Sebagai bagian dari salah satu kelapangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Jadi orang yang berkorban artinya orang yang dekat dengan Allah. Seolah-olah apa kata Nabi, apa kata Allah, maaf, kepada Nabi Ibrahim, mana yang lebih kau cintai, anakmu, istrimu, keluargamu, hartamu, atau aku yang menitipkan itu? Karena waktu itu Nabi Ibrahim mimpi, ya bunayya inni ara fil manam, wahai anakku, aku mimpi, aku diperintahkan untuk mengorbankan dirimu. Maza taro, bagaimana pendapatmu? Ismail berkata, ya abatif al-matu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayah, kalau memang ini perintah Allah, laksanakan perintah itu, kau akan mendapatiku menjadi anak yang sabar. Anak yang sabar maknanya anak yang mampu menampakkan keimanannya dan melaksanakan apa yang Allah perintai. Jadi Ismail kita boleh jadi harta kita, Ismail kita boleh jadi pangkat dan kekuasaan kita, Ismail kita boleh jadi egonya kita, Ismailnya kita adalah kepemilikan terhadap dunia. Allah tidak menyuruh Nabi Ibrahim untuk memotong dan sekaligus membunuh anaknya. Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membunuh rasa memilikinya. Jelas ya? Karena semua hakikatnya milik Allah. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Semua yang di langit dan di bumi milik Allah. Apa yang ada pada diri kita, ruh kita, badan kita, itu hak guna pakai, titipan.
Maka ketika mampu kita kewajantahkan berkorban dengan mengorbankan seekor sapi, seekor kambing, hakikatnya kita mengembalikan kepemilikan itu kepada yang Maha Tunggal Allah. Makanya kalau Bapak Ibu tahun ini, bulan ini mampu berkorban, itu sebagai tanda dekatnya kepada Allah. Alhamdulillah. Yang terakhir, hakikat berkorban ini kan mengasah. Mengasah apa? Mengasah simpati dan empati kepada fakir miskin. Banyak di sekitar kita orang-orang kekurangan. Dunia ini kata Nabi, salah satunya penyebabnya dipanjangkan umurnya dunia ini oleh Allah, kata Nabi apa? Bida'watil fuqara, doanya orang-orang fakir. Dia tidak punya harta untuk berkorban, dia tidak punya kekuasaan untuk berbagi, dia tidak punya dunia untuk bisa menolong orang-orang susah, tapi doanya bisa menggetarkan arsy Allah. Maka doa-doa fakir itulah yang menyebabkan dunia ini aman, dipanjangkan umurnya oleh Allah. Maka ketika ada kelapangan rezeki, datang bulan Zulhijjah, kita diperintahkan juga melaksanakan ibadah kurban. Setelah berkorban, segera yang utama kasih kepada fakir miskin. Kasih mereka setengah kilo, sekilo setengah, 2 kilo. Ya, ada satu kampung itu di mana? Itu di Jawa. Itu korbannya sampai 127 ekor sapi, Pak. Satu kampung itu. Mudah-mudahan kampung kita tahun depan terbanyak korbannya di Lombok. Allahu Akbar. Amin. Karena nggak perlu nunggu sampai 7 orang. Nggak perlu nyampe kita harus mampu sendiri. Nggak perlu. Beramai-ramai. Kita buktikan sebagai kecintaan kita kepada fakir miskin dan orang-orang yang tidak mampu. Makanya dijelaskan kepada kita apa penjelasan kepada kita yang wajib kita terima. Kita innama tunsaruna wa turhamuna bidu'afatikum. Allah itu menolong kita, Allah itu menurunkan rahmatnya kepada kita karena kita juga merahmati orang-orang yang ada di sekitar kampung kita. Apa bentuk rahmat itu? Kita menolong mereka yang lemah-lemah itu dengan mengasih makan. Makanya Nabi ketika ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, ibadah apa yang besar pahalanya dicintai oleh Allah? Saya sholat, iya. Saya puasa, iya. Saya jihad, iya. Kata Nabi, kalau kau ingin dicintai oleh Allah dan diberikan pahala besar oleh Allah, kasih makan orang. Jadi kalau kita senang kasih makan orang, makanya begawe itu bagian dari perintah, Pak. Begawe. Karena hakikatnya kita ngasih makan orang. Ngasih makan orang besar pahalanya. Dan Allah sangat cintai itu. Makanya saya tiap kali ngaji selalu ingat dulang. Habis ngaji makan berjamaah. Jadi yang ngasih makan tuh besar pahalanya dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon dimaafkan. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.